Oke, berarti nanti kita, apa Kak channel YouTube-nya? Askia? Askia Publishing Official. Oke, nanti bisa langsung di-subscribe ya teman-teman, Askia Publishing Official. Oke, ini udah siap nih Kak. Lihatannya aku langsung aja Kak Ganis. Oke, silahkan Kak Neni. Ya, jadi ini tak ambil judulnya Ketika Menulis Menjadi Perjalanan. Jadi sebetulnya Kak Neni juga nggak menyangka ya kalau menulis itu sekarang menjadi sesuatu yang aktivitas sehari-hari, karena sebelumnya Kak Neni selalu bekerja dengan orang, wanita karir, wanita kantoran, tapi pada suatu titik di mana kalau seorang ibu tuh biasanya memang harus memilih antara keluarga atau karir. Kebetulan sih sebenarnya karena ini pengen jadi ibu dan tetap berkarir, tapi ternyata situasi itu tidak memungkinkan karena kebetulan suami pas dapet tugas di luar Jakarta, kepikiran lagi sama anak-anak nih masih kecil, akhirnya dengan pertimbangan dan diskusi dengan suami, dengan pasangan hidup, akhirnya Kak Neni, ya udah deh, saya yang mundur deh. Padahal udah 10 tahun di Samsung dan bos sempat jangan dong, sayang dong, udah 10 tahun harusnya lanjut. Dan sebetulnya juga kerja itu udah terbiasa dari kecil ya, bahkan dari kuliah pun kan ini tuh udah mulai dari semester awal pun udah mulai bekerja sambil kuliah sambil bekerja. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau aku mengundurkan diri terus nggak bekerja. Nah disinilah proses hobi, proses kreatif menulis muncul lagi sehingga mungkin boleh next Kak. Di next ini, nah di rumah Kak Neni mulai menghidupkan Askia Publishing yang memang waktu bekerja di Samsung itu baru ongoing, baru memulai proses, baru memulai mendaftarkan ke notaris, dijadikan CV dan segala macam, mendirikan perusahaan. Nah, setelah pulang di rumah, akhirnya kita udah mulai settle, menerima naskah-naskah dari luar, dan koordinasi dengan teman-teman penulis lain yang tadi Kak Neni udah ceritakan. Di dalam Askia ini banyak teman-teman yang pinter bikin cover, pinter ngedit, pinter bikin layout. Nah, disitulah Kak Neni sehari-hari bekerja dan kantor juga di rumah. Kemudian, selain itu kebetulan Kak Neni juga suka ngumpulin anak-anak di rumah, jadi bikin sanggar di rumah nih. Di rumah kita ada sanggar melukis, bahasa Inggris, karate, menari, juga yoga. Kebetulan juga ini ada guru-gurunya juga. Kita berkolaborasi, jadi bukan Kak Neni yang ngajar semua materi ini, tidak. Di sini Kak Neni lebih banyak berkoordinasi saja, berkolaborasi dan nyatanya memang ya teman-teman, nanti pun teman-teman di sini bekerja sendiri dengan berkolaborasi, itu percepatannya adalah lebih cepat berkolaborasi dan beban yang ada pun kita tidak sanggak sendiri. Jadi lebih baik maju bersama daripada maju sendiri. Itu sih poinnya. Kemudian, jadi Kak Neni sekarang kesibukannya adalah menulis dan ada sanggar di rumah. Next. Oh ya, satu lagi, ini adalah tokoh literasi yang pasti sudah banyak dikenal ya teman-teman, adalah Bapak Pramudia Anantatur. Beliau telah tiada, udah lama, tapi coba karya-karya beliau udah pada mulai di-rewrite lagi, bahkan difilmkan seperti Bumi Manusia, Perburuan, ini berasal dari buku-buku beliau, novel-novel beliau di waktu lalu. Beliau berpendapat bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, ia akan hilang di masyarakat dan sejarah. Filosofinya itu kalau Allah itu pasti menciptakan kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi kita harus mencoba berpikir positif dengan kelebihan yang kita miliki, yang kita punya, kita harus bagikan ke orang lain, kita share juga ke orang lain. Jadi kepintaran kita itu tidak harus dimiliki diri sendiri. Kalau dimiliki sendiri yang ada, kalau kita memang sudah nggak ada ya hilang. Tapi kalau kita sudah sempat
membagikan kepintaran kita, pemikiran kita kepada orang lain, maka itu akan mengalir terus-menerus. Apalagi kalau yang kita ajarin nih, kayak Kak Neni misalnya ngajarin Kak Regina, nanti nulis seperti ini. Terus Kak Regina ngajarin lagi nih ke adik-adiknya, dan adik-adiknya terus gitu. Nah, itulah yang akan menjadi suatu amalan yang terus mengalir. Jadi sayang sekali kalau teman-teman nih punya kepintaran, keahlian, tapi tidak coba di-share, disebarkan. Nah, banyak cara menyebarkan. Sekarang zamannya udah teknologi ya, salah satunya kalau memang nggak suka menulis, dengan bicara bisa lewat YouTube, Instagram, atau apalah. Karena itu juga semua itu adalah bagian dari literasi. Itu teman-teman. Jadi ayo, kemampuan apa, kepintaran kita apa, kita tekunin, kita kasih ke orang lain juga. Oke, next. Nah, ini nih kemarin kan ini sempat ke pameran Indonesia International Book Fair. Ini adalah suatu acara terbesar penerbitan di mana seluruh penerbitan di seluruh Nusantara itu kumpul di sini. Hanya saja kemarin masih pandemi ya, 8-12 Desember 2021, jadi terbatas agak sedikit, biasanya banyak banget. Cuma kan ini tertarik untuk memotret salah satu banner milik Bapak penulis kita, Andrea Hirata, penulis Laskar Pelangi, yang udah fenomenal tentunya ya. Kalau beliau berpendapat, hiduplah untuk memberi yang sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini dalam banget nih teman-teman. Jadi di kita itu lebih baik, lebih banyak memberi, bukan meminta. Nah, memberi itu tidak hanya harta, tidak hanya uang atau harta benda lah ya, tapi dalam bentuk misalnya pemikiran kita, inspirasi kita yang kita tuangkan dalam berbagai media, entah itu buku, entah itu dalam bentuk visual, video, tentunya hal-hal yang baik, yang positif, itu sama aja kita juga memberikan sebanyak-banyaknya apa yang kita punya, pengetahuan kita kepada orang lain. Jadi jadikanlah literasi ini sebagai jalan atau cara teman-teman untuk bisa berbagi sebanyak-banyaknya ke sekitar kita, sekeliling kita, ke orang lain. Oke, ini hikmah kemarin berkunjung ke IIBF, dikenalnya IIBF, ini seru banget karena ini udah sempat beberapa kali ikut acara IIBF, dan kemarin sempetin juga ikut, karena memang di sini akan menemukan banyak banget buku-buku yang menarik, juga biasanya ada workshop juga. Nanti suatu saat kalau teman-teman pas ada IIBF, ada pas di Jakarta, bisa berkunjung ke sini. Oke teman-teman, next. Nah, apa sih penulis dan kira-kira ngapain? Kalau orang tua dulu mungkin ya yang baby boomers gitu, apaan sih menulis, cuma kebanyakan ngalamun, nggak ada uangnya, terus cuma ada lembur-lembur sampai malam katanya cari inspirasi tapi nggak ada bentuk nyatanya. Kira-kira bisa jadi pegangan masa depan nggak ya kalau jadi penulis? Nah, kira-kira siapa nih yang bisa tahu apa sih itu penulis? Coba ada yang mau bisa bantu jawab. Mungkin kalau aku sih Kak, penulis itu ya semua orang yang bisa menuangkan pikirannya melalui sebuah tulisan, apapun itu. Kayak ya mungkin dia kalau mau menuliskan kesehariannya, kisah hidupnya dalam diary atau dalam buku hariannya dia gitu, itu sih udah penulis sih Kak bagi aku. Iya, betul banget. Jadi salah satu aktivitas penulis ya pastinya menulis ya Kakak ya. Benar, dan itu merupakan pelaku kreatif karena kita harus banyak menggali apa yang ada dalam pikiran kita untuk menciptakan suatu karya tulis. Dalam bentuk karya tulis. Nah, karya tulis sendiri itu bisa berupa karya tulis yang fiksi dan karya tulis yang non-fiksi. Jadi ada dua besar nih yang perlu kita ketahui. Penulisan itu ada fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu pasti udah teman-teman juga tahu ya, kayak cerpen, puisi, itu pure murni dari imajinasi kita.
Kemudian kalau yang non-fiksi itu seperti karya ilmiah, makalah, jurnal, artikel, berita, atau hal-hal yang berdasarkan fakta, yang tidak boleh berdasarkan karangan diri kita. Nah, karya-karya yang diciptakan oleh penulis itu biasanya adalah ide dari kita dan pikiran. Itulah yang namanya penulis. Penulis itu pekerja kreatif karena menghimpun suatu karya benar-benar dari kemampuan diri sendiri. Iya. Oke, jadi tadi sampai, nah kira-kira ngapain nih? Kira-kira kerjaan penulis itu ngapain? Oke, kita next coba teman-teman. Nah, salah satunya pasti bikin karya, dan ini adalah karya Kak Neni yang tercipta dari pemikiran, imajinasi, kemudian bisa menghasilkan suatu karya. Kebetulan Kak Neni masih suka menulis novel. Ini 3 karya awal-awal dulu, dari setelah resign, mencoba menekuni lagi, akhirnya bisa buat novel, dan ini ada di Gramedia. Kemudian selalu ada pengalaman baru dari setiap buku. Oke, ini salah satu buku aja. Ini salah satu karya kreatif Kak Neni. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, nggak apa-apa. Misalnya, Kak, ini kenapa bikin buku ini atau apa, boleh ya. Soalnya kalau Kak Neni ngomong nanti nggak bisa di stop-stop. Oke, next. Oke, Kak. Nah, ini juga masih seputar novel. Boleh, oke, Kak Neni cerita sedikit tentang Forgotten Angel. Ini adalah cerita tokohnya itu lulus kuliahan, kemudian dia jadi jurnalistik, di situ kemudian ketemu seseorang yang akhirnya mengubah hidup dia. Jadi sesuatu yang sederhana sih, kemudian bisa menjadi suatu naskah yang lumayan tebal. Kalau Pupus ini adalah cerita tentang anak kuliahan yang sedang KKN, kuliah kerja nyata, di mana di situ juga bertemu dengan sosok yang akhirnya bisa merubah dirinya juga. Jadi masih tema cinta kasih sayang Kak Neni nulisnya. Kemudian juga Cinta Tanpa Batas ini tokohnya juga baru lulus kuliah, kemudian dia bekerja pada suatu perusahaan farmasi, dan di situ juga menemukan liku-liku berbagai kehidupan yang sulit. Nah, ini salah satu pekerjaan penulis itu adalah menggali berbagai imajinasi, ide yang ada dalam kita nih. Kadang kita jalan-jalan, ada ide cerita ini nih, ada ide cerita ini. Nah, itulah makanya kadang kalau orang tua dulu bilang, "Pain sih jadi penulis cuma ngelamun." Padahal sih kita nggak ngelamun, kita lagi meramu nih. Meramu dari hal yang kita lihat, ini bisa jadi cerita apa, konfliknya apa, nanti bisa jadi ending apa, dan akhirnya bisa menjadi satu naskah buku hasil karya. Itu salah satu pekerjaan penulis. Beda kalau misalnya memang jurnalistik yang mesti harus nulis wartawan, berita cepat, dia meramu apa yang fakta yang dia lihat, ditulis cepat karena memang mengejar deadline. Nah, dia nggak menulis sampai berlembar-lembar kayak proses penulisan novel. Itu juga merupakan bagian dari pekerjaan penulis ataupun literasi secara luas. Oke, next. Ini juga, jadi di novel-novel Kak Neni setelah resign, jadi kita lebih fokus, lebih produktif ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang suka menulis novel, yang tertarik, nanti ada nih Kak Neni share gimana caranya sih kita menulis. Kalau novel itu pasti butuh waktu yang cukup lama ya. Paling cepat nih Kak Neni menulis novel itu 1 bulan. Itu pun dengan setiap hari Kak Neni tulis. Sehari 4 halaman, sehari 4 halaman. Coba, kalau sehari 4 halaman, kita sebulan ada 30 hari, jadi ada 120 halaman ya. Ini kalau udah masuk ke penerbit di layout bisa lebih dari 140 teman-teman, bisa bahkan sampai antara 150 halaman, 200 halaman. Nah, ini proses pembuatan novel atau buku di penerbitan. Cuma ini Kak Neni ini semua adalah penerbit mayor. Jadi dalam sebuah kloset ini penerbitnya adalah
lini Gramedia, Gramediana, di bawah Gramedia. Kalau Kepingan Cinta sama The Second Chance ini, aduh Kak Neni kok lupa ya. Ini adalah punyanya Skylar Books, penerbit Skylar Books. Nah, teman-teman juga bisa searching. Skylar Books ini juga sempat menerima banyak novel, tapi pada dasarnya mereka itu sebenarnya penerbit yang lebih banyak menerbitkan tentang komik. Pas kan ini masuk novelnya ini lagi project percobaan, ada 3 novel di Skylar Books. Nanti boleh teman-teman kalau yang tertarik untuk coba penerbit mayor, searching Skylar Books, Gramediana, Naura. Oke, next. Nah, ini ternyata pemikiran generasi lama penulis itu tidak bisa menjadi maksudnya pegangan hidup. Salah ya teman-teman nih di sini, karena ini baca profilnya tentang siapa nih? Siapa yang tahu nih yang Bapak berambut putih ini? Kira-kira siapa nih? Ada yang tahu tidak? Atau di antara 3 ini siapa yang dikenal? Kayaknya kalau aku sih, kalau yang pernah lihat itu yang pakai hijab itu Kak, tapi lupa sih namanya siapa. Oke. Karena ini kenalin satu persatu. Kalau yang white hair itu namanya Stephen King. Beliau itu penulis yang awalnya berjuang dari sangat miskin untuk membeli mesin ketik pun di waktu itu dia nggak bisa. Kemudian dia pinjam mesin ketik istrinya yang bekerja di kantoran. Kemudian mulai menulis-nulis pendek, cerpen, dan dikirimkan ke majalah pria. Beliau bilang the scariest moment is always just before you start. Jadi ketakutan itu hanya dimulai di awal, memulai menulis dia takut pasti akan ditolak terus naskahnya, dan memang kenyataannya dia naskahnya itu banyak banget ditolak di penerbit, tapi pada akhirnya ada yang diterima, yaitu film dan dijadikan film Eight All the Dark Tower. Nah, film itu adalah adaptasi novel bestseller beliau. Dan novel itu sempat ditolak sampai 50 kali di semua penerbit. Dia terima, dibuang, dia terima. Akhirnya ada satu penerbit menerimanya, dipoles, akhirnya menjadi bestseller, bahkan kemudian menjadi film. Dan sejak itu dia pun menjadi orang yang kaya raya, tidak miskin lagi dari 2 novel itu. Dan kalau sudah punya karya yang fenomenal, biasanya dia menulis akan terus dicari terus sama penulis, dilirik terus, dan sama production house pun dia akan difilmkan. Nah, tidak beda jauh dengan J.K. Rowling lah, yang pakai baju biru. Ini J.K. Rowling, siapa yang nggak kenal beliau kan? Dia itu penulis apa tuh? Harry Potter. Harry Potter udah sangat mendunia, bahkan dialih bahasakan sampai kalau nggak salah ya 72 bahasa. Iya. Dan itu pun novel awalnya Harry Potter itu pun banyak banget ditolak oleh penerbit. Tapi pada suatu titik tertentu nasibnya baik, dan itulah teman-teman, rezeki itu sudah ada yang atur. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha, termasuk juga dalam dunia menulis. Kadang kita nggak tahu naskah kita itu akan arahnya kemana, apakah hanya akan tersimpan di laptop, ataukah akan kita perjuangkan, kita tawar-tawarkan ke penerbit, yang kadang kita harus menerima banyak sakit hati karena ditolak, dianggap tulisan kita itu nggak bermutu atau kurang menarik. Nah, di mana kita seperti uji nyali juga kadang. Nah, Ibu J.K. Rowling ini adalah single parents, dia harus berjuang, dan dia mempunyai kemampuannya adalah menulis berimajinatif tentang Harry Potter, tokoh penyihir yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan menjadi tokoh yang sangat menarik buat anak-anak remaja ya, dengan karakternya yang cool, yang diam, tapi dia pinter dan baik hati. Nah, akhirnya Harry Potter pun meledak di mana-mana, bukunya yang setebal banget itu pun habis dibaca sama penggemar-penggemarnya. Nah, itulah. Kemudian kalau ini adalah Kak Asma Nadia. Beliau adalah penulis besar Indonesia karena beliau itu penggagas berdirinya FLP,
Forum Lingkar Pena. Nah, siapa nih? Yang tidak kenal film beliau adalah seperti Surga yang Tak Dirindukan, Jilbab Traveler. Nah, itu berdasar dari novel beliau, akhirnya diadaptasi atau diangkat juga menjadi sebuah film. Beliau juga kadang kerap sakit, tapi karena kembali passion menulis dan malah menjadikan proses penyembuhan buat beliau, maka beliau pun sampai sekarang sangat produktif dan Bunda Neni pun sangat kagum sama beliau. Oke, next teman. Nah, apalagi nih Dewi Lestari. Beliau dulu zamannya angkatannya Kak Neni, beliau itu penyanyi, dari penyanyi dia. Kak Neni kenalnya, dia di grup AB3 namanya. Nah, ternyata beliau juga punya, selain pinter menyanyi, dia punya passion menulis. Akhirnya yang sekarang ditekunin, menyanyi mungkin masih, tapi malah sedikit. Yang lebih utama adalah menulis. Coba teman-teman nanti searching di Lestari, buku-buku barunya apa aja, selain yang fenomenal itu adalah Filosofi Kopi. Nah, ini udah sampai difilmkan. Dan pastinya seru lah ya buat beliau dengan naskah-naskahnya. Supernova itu banyak banget yang menggemari dan memenuhi rak-rak Gramedia. Teman-teman berarti sudah berapa mungkin ratusan juta royalti yang beliau terima. Itulah. Jadi hilanglah pandangan menulis itu tidak bisa menjadi pegangan atau masa depan. Oke, kemudian ini juga Kak Andrea Hirata, udah fenomenal dengan Laskar Pelanginya, bahkan buku novelnya udah sampai cetakan keberapa karena selalu habis di pasaran. Setelah itu pun beliau terus bikin sequelnya ya, dari Laskar Pelangi sampai sequelnya tuh kalau nggak salah 4 tetralogi ya, 4 bukunya. Dan semua pun habis di pasaran. Itulah teman-teman. Mungkin next yang penulis milenial ya. Next ini ada, ada Kak Terelie. Siapa yang gak kenal, bukunya setiap minggu ada di rak Gramedia juga. Ada Hujan, ada Rembulan, ada apa lagi nih? Pulang, yang udah sempat baca Pulang, Rindu juga. Matahari, Komet, apalagi Awan, Angin ya. Kayaknya simpel-simpel ya. Tapi di dalamnya bisa sampai tebel banget bukunya, pukat. Kemudian apa dulu juga itu catatan Solar Delisa itu juga yang mengangkat dari peristiwa di Aceh dulu, tsunami ya, itu juga sampai difilmkan. Nah, kemudian ini ada Fiersa Besari ya, ini paling akrab kayaknya di kalangan remaja karena selain penulis, beliau itu juga pelantun lagu apa ya? Waktu yang salah tuh kayaknya keren deh di YouTube deh. Iseng lihat ininya, lagu-lagunya Kak Fiersa Besari. Ini juga beliau suka banyak keliling ke Indonesia, sangat cinta tanah air ya. Kita kan cinta tanah air, cinta Pancasila. Jadi sebetulnya apapun aktivitas kita pun harus kita melibatkan lokalitas, kekayaan alam kita. Karena kalau bukan kita lagi, siapa lagi nih yang bangga dengan Indonesia, dengan kekayaan dan kebanggaan Indonesia. Karena Indonesia itu sebenarnya sangat kaya raya. Nanti teman-teman yang akan jadi penerus pemerintahan ini, semoga harus cinta tanah air sungguh-sungguh dari dalam hati ya, bukan karena cinta karena orang lain, karena apa, nanti kita kalau sudah kayak gitu pasti banyak pengaruh yang akan melenceng dari hati nurani kita. Jadi teman-teman di sini sebagai pemuda pelajar Pancasila harus lebih bisa mengedukasi teman-teman yang lain yang mungkin masih sok kebaratan, yang masih lebih memilih ke luar negeri atau ke luar negeri kalau memang ada urusan yang penting, tapi cobalah lebih banyak berkeliling Indonesia juga karena masih banyak tempat yang juga tidak kalah jauh menarik. Oke, next. Nah, itu tadi kan ini udah ungkapkan bahwa perjalanan menulis itu tidak hanya sekedar menulis tanpa menghasil apa-apa. Jalan ke sini kalau kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh,
maka menulis pun itu bisa menjadi pegangan hidup, mata pencaharian kita, asalkan kita komit, kita juga mempunyai target-target tertentu. Di antaranya nih, kalau memang jadi penulis yang betul-betul ingin terjun langsung, teman-teman itu tidak boleh yang mengeluh, aduh menulis itu susah, aduh aku kena block writer. Nanti kalau udah kena block writer baru sebulan lagi menulis. Jadi kalau mau ya harus punya target-target, satu buku kapan selesai, kapan nih deadline bab 1, bab 2, bab 3 itu semua harus dijadikan timetable yang kita pun mesti disiplin. Nah, sekarang menulis itu susah loh, Kak. Ya, kalau kita mau mulai belajar menulis, ayo, ini Kak Reni sharing pengalaman sendiri, kita berani menulis, kira-kira apa ya, kita ngapain ya? Pertama kalau kita mau menulis, pasti kita udah harus punya tema. Tema itu apa sih, kita tuh mau orang tahu tentang yang kita pikirkan itu apa. Nah, salah satu tips untuk menulis itu gampang dan selesai, kita tuh memilih tema yang kita suka, yang kita paham, yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kalau hal itu 3 itu ada di kita tuh nggak kesulitan dalam menulis. Kalaupun ada, kita tinggal menggali dari pemikiran orang lain atau kita tanya-tanya, menurut kamu apa nih kalau aku menulis ini. Tapi di dalam pikiran kita sendiri kita tuh udah punya rencana, udah punya aku mau ini. Nah, dari luar itu bisa sebagai pelengkap, komplementer, penambahan. Kemudian setelah tema, memikirkan dan menentukan judul. Nih nggak kaku ya teman-teman, ketika aku sih belum punya judul sih, nggak apa-apa, jalan aja, yang penting udah punya tema, mau nulis apa. Kadang judul di awal itu, malah kadang kan ini tuh, iya aku pengen nulis judulnya ini deh, dari judul itu terus jadi ngalir, nanti isinya ini. Jadi judul itu fleksibel, karena setelah menulis ternyata judulnya, kayaknya judulnya bisa berubah nih setelah melalui proses menulis. Ada hal satu kata yang lebih klik yang bisa mewakili dari keseluruhan tulisan. Nah, judul bisa berubah di pertengahan, di akhir, bahkan ketika sudah masuk ke tim redaksi yang akan menerbitkan buku, itu bisa berubah. Kemudian membuat sinopsis. Untuk detailnya nanti kita di next halaman. Keempat itu membuat outline atau kerangka penulisan. Kelima mengeksekusi. Keenam mengedit. Nah, sesimpel itukah kita mau memulai menulis? Ya, sesimpel ini teman-teman. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu, untuk menulis, karena prinsipnya tidak ada yang sulit kalau teman-teman itu mau mencoba dan coba ikutin cara atau alur dari teman-teman lain yang sudah bisa mewujudkan tulisannya dalam suatu karya. Nah, kalau ini pengalaman Kak Neni sendiri yang coba ingin Kak Neni share. Waktu awal Kak Neni itu nulis gimana sih? Ya ini, aku mesti mikirin temanya apa. Judul itu bikin pemacu semangat naskah itu selesai. Sinopsis itu ringkasan pendek yang akan kita kemukakan ke orang lain. Isi cerita itu, ini loh. Outline itu yaitu kerangka part per part dari buku yang akan kita tulis. Eksekusi ya ayo kita kerjakan, kita ketik dari outline yang udah kita buat. Mengedit ada waktunya sendiri. Jadi waktu eksekusi kita menulis aja, jangan edit dulu gitu kira-kira teman-teman. Oke, next. Nah, apa sih itu tema? Tema adalah ide dasar atau pokok dari penulisan. Hal terpenting apa yang ingin kita utarakan, kita ungkapkan kepada pembaca. Nih Kak Neni kasih contoh, misalnya aku pingin loh nulis tentang resolusi 2022. Jadi itu temanya. Temanya itu resolusi 2022. Kira-kira 2022 ini apa sih ya yang paling ingin aku tekankan? Oke, next. Nah, kemudian karena kan ini lebih suka ini nih, aku tuh hubungan sama ibuku tuh kurang baik deh. Tapi di 2022 aku punya resolusi, aku ingin memenangkan hati ibu. Jadi karena itu udah kira-kira nanti judul tulisanku itu memenangkan hati ibu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa berandai-andai dulu, berangan-angan dulu temanya ini, judulnya ini. Nah, setelah itu
Judul dimunculkan biasanya menjadi motivasi atau pendorong hati untuk menulis apa yang menjadi pemikiran kita. Tadi udah Kareni bilang bisa di awal, di tengah berubah, atau bahkan di akhir penulisan. Nah, misal Kareni udah menemukan judulnya Memenangkan Hati Ibu. Oke, next. Kemudian sinopsis. Nah, ketiga kan tadi ya, sinopsis itu apa? Ringkasan pendek dari keseluruhan yang kita tulis, berisikan perkenalan, pertengahan, konflik, atau akhir. Nah, kalau sinopsisnya cerpen kan pendek tuh, bisa cukup 1-2 paragraf. Tapi kalau novel itu sinopsisnya bisa panjang, bisa 1-2 hal, oke? Karena kita waktunya juga pendek, karena ini akan menyontohkannya cerpen dulu ya. Jadi ini tadi sinopsis dari Memenangkan Hati Ibu. Isinya apa sih? Isinya nanti tuh awal perkenalan aku dan ibu yang berbeda. Kemudian di pertengahan tuh aku ada konflik dengan dia. Selalu ada konflik di antara kita. Tajamnya itu ibu tetaplah ibu yang menginginkan terbaik dan aku harus memenangkan hati ibu. Penyelesaiannya itu, nah itu. Jadi udah ada 3 poin nih dari sinopsis, yaitu perkenalan, kemudian pertengahan, sama penyelesaian. Oke, next. Nah, setelah sinopsis, kita itu kita membuat kerangka pemikiran atau outline. Biasanya saya suka mengartikannya itu coret-coret. Jadi kadang masih suka coret-coret di buku ya, karena ini juga. Nah, sekarang juga ada aplikasi ya, bikin mind mapping. Kalau itu juga bisa dimanfaatkan, ada aplikasinya. Kemudian outline itu adalah penjabaran dari lebih detail dari sinopsis. Nah, ini fungsinya akan mempermudah kita saat kita eksekusi menulis. Outline itu bisa jadi petunjuk dan pembatas tema agar kita tidak melebar kemana-mana. Itu teman-teman, kadang aku nggak suka deh, ada yang teman aku nulis aja langsung ketik, nggak usah pakai outlinean. Nah, itu bisa kalau mungkin teman-teman udah terbiasa menulis ya, tapi kadang kalau kita tanpa perencanaan, tanpa outline, jadi tulisan kita nggak rapi nih, mana pembuka, mana konflik, mana penutup. Akan lebih enak segala sesuatu itu terencana, karena yang terencana pasti ada targetnya, ada kapan kita mesti selesai. Nah, itu sih, outline itu akan berfungsi banget saat kita mulai mengeksekusi menulis. Oke, next teman. Oke, nah nih outline itu kan tadi ada sinopsis kan udah mengacu pada perkenalan, konflik di tengah, kemudian bisa penyelesaian. Nah ini outline di awal itu masa awal perkenalan, mungkin di paragraf 1 aku akan mengungkapkan tentang aku, paragraf 2 tentang ibuku, paragraf 3 tuh aku mulai menceritakan hubungan aku dan ibu, kemudian di paragraf 4 aku sendiri yang tidak sempurna, kemudian paragraf 5 itu aku akan menunjukkan sebenarnya ibuku tuh bijaksana. Terus paragraf 6 itu ibu tuh selalu memikirkan yang terbaik. Sebetulnya dalam hati kecil kita pun kalau kita berkonflik dengan ibu, pasti kita pun berpikir sebenarnya sih ibu itu pasti mengharapkan sesuatu yang terbaik buat anaknya. Cuma kadang ya perbedaan umur, waktu, itulah ego yang kadang membuat kita jadi konflik dengan orang tua kita. Oke, next. Nah, kita masuk ke outline pertengahan atau di mana konflik itu muncul. Mungkin di paragraf 7 kita mulai cerita salah paham, itu selalu ada. Kemudian kita merasa juga aku yang egois, kemudian atau aku yang keras kepala di paragraf 8, 9. Kemudian akhirnya aku jadi memusuhi ibu, aku mau cerita di paragraf 10. Kemudian akhirnya ibu pun dengan kesabarannya akan timbul marah ke kita. Mungkin aku akan cerita di paragraf 11, paragraf 12 pasti namanya ibu pasti kasih petunjuk apa aja nih petuah ibu. Nah, itu bisa diceritakan. Nah, kemudian akhirnya ketemu merucut. Nah, di paragraf 13 itu kayak konflik yang tinggi-tingginya muncul perbedaan antara aku dan ibu. Nah, mungkin kita akan ceritakan tuh perbedaannya ini, ibu maunya seperti ini, aku seperti ini. Itu oke, akhirnya kita bikin next. Outline akhir atau penyelesaian. Biasanya setelah dicapai kita ramai dengan ibu, ada lelah keributan. Nah, di mana konflik tadi yang paling tajam itu ada restorasi atau turun,
mulai mereda, mungkin kita ceritakan di paragraf ini contoh, nanti teman-teman bisa berkreasi sendiri di paragraf ini, karena ini paragraf 14 nanti aku cerita lelah keributannya aku dengan ibuku. Kemudian di paragraf 15 nasihat yang datang bisa mungkin bukan dari ibu lagi pastinya, karena kita sedang memusuhi ibu, mungkin dari ayah, dari nenek, atau dari teman kita. Nah, kemudian di paragraf 16 mungkin ada mulai unsur religi juga masuk. Kalau anak itu titipan terbaik Tuhan, jadi kita pun pasti harus yakin bahwa orang tua itu merasa dititipin sama Tuhan. Jadi mungkin sesuatu yang dianggap baik di pandangan beliau ya ini. Nah, gimana kita juga sebagai anak muda, anaknya mengolah hati kita. Kemudian di paragraf 17 kita lebih orang tua berharap terbaik. Nah, di 18 kita mengelola stres dan atas perbedaan yang ada. Mesti akan muncul juga di bab 19 motivasi kebaikan dan kasih sayang. Semarah-marahnya ibu, semusuh-musuhnya kita dengan orang tua, pasti tetap ada yang namanya kasih sayang karena kita satu aliran darah dan kita juga berasal dari mereka. Kemudian mungkin mulailah kita ada kerjasama, kita saling kompromi nih, karena ini ceritain di paragraf 20 nanti, mencoba saling memahami, akhirnya timbul damai dan kita akan bersepakat, mungkin kita akan cari jalan tengah yang tidak membuat ibu kita khawatir tentang diri kita, dan kita juga mungkin bisa mengasih jaminan sama orang tua kita, ini adalah pilihan yang terbaik. Kemudian akan setelah kita berdaya pasti akan banyak hal baru untuk aku dan ibu. Nah, di terakhir tuh memenangkan hati ibu, akhirnya ibu pun juga mau mengerti kondisi kita. Nah, di finish, di penyelesaian mulai mensikapi semua dengan lebih positif dan sabar. Ini rancangan sebuah cerpen nih tadinya. Jadi udah dibagi-bagi paragrafnya dari paragraf awal, tengah, konflik sama penyelesaian. Itu kira-kira teman-teman. Oke, next. Nah, setelah kita bikin outline tadi, kita mau namanya mengeksekusi ya itu adalah mengetik. Jadi kita setelah bikin outline bukan itu udah jadi naskah, itu baru rancangan. Nah, eksekusinya ya ini tadi eksekusi paragraf 1 tentang aku. Nah, di sini kita udah mulai ngetik nih, aku gadis remaja belasan yang tengah duduk di kelas 9 di sebuah SMP negeri Jakarta. Aku remaja yang tidak terlalu menyukai keramaian. Ini kita mengeksplor apa nih yang ada dalam pikiran kita tentang diri kita sendiri. Aku lebih suka dengan ketenangan. Apakah ini masalah? Karena ibuku suka mengkritikku, terlalu pemalu dan tidak punya sahabat, itu rugi. Tapi inilah aku dengan duniaku yang silent. Terlalu tenang sepertinya membuat ibuku gelisah. Nah, ini karena ini udah coba bikin paragraf 1 tentang diri remaja itu. Kemudian kita eksekusi paragraf 2. Next. Nah, paragraf 2, kita mulai menceritakan sosok ibu kita. Berbeda dengan ibuku yang sangat aktif dalam kesehariannya, ibuku menjadi kepala sekolah di SMA swasta ternama, menjadi Bu RT, dan menjadi ibu single parent setelah bapakku memutuskan untuk berpisah. Ini membuatku kecewa, aku memilih untuk diam dan semakin diam dalam duniaku. Aku tak ingin seperti ibuku, terkenal dan dikagumi banyak orang. Aku beda dengan ibu. Nah, ini udah ada konflik psikologi sendiri. Oke, coba kayaknya next. Nah, akhirnya, ini kan ini hanya mencontohkan 2 paragraf yang dieksekusi. Nanti teman-teman kalau punya tema tersendiri bisa mengikuti tadi tips Kaneni. Ini akhirnya kalau udah menyatu semua dari paragraf 1, 2 disatukan sampai tadi terakhir paragraf 20, akhirnya akan menjadi suatu naskah cerpen yang utuh. Itu teman-teman yang dimaksud dengan outline dan eksekusinya. Eksekusinya itu di mana kita menulis aja apa yang ada dalam pikiran kita, dengan jangan coba kita terlalu banyak membaca ulang atau mengedit. Karena ini salah satu tips lagi nih, kalau kita baru menulis 2 kalimat, kita baca lagi, terus kita pasti akan merasa tulisannya nggak cocok deh. Kayaknya terlalu baru 2 kalimat kita delete lagi. Kalau kayak gitu terus, nanti kita nggak berani jadi satu paragraf acan nih. Kalau setiap sambil ngetik dibaca lagi. Kalau karena ini
tulis aja pokoknya, jangan perhatikan EYD, jangan perhatikan apakah itu nanti double nulisnya atau enggak, atau pokoknya yang ada di pikiran kita itu tulis aja dulu gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya mengeksekusi adalah menulis yang sudah kita rencanakan, yaitu tadi apa yang ada di dalam outline. Nah, tipsnya mengeksekusi tadi kan ini bilang jangan meminta tulisan kita tuh langsung sempurna. Nggak ada tulisan yang langsung bisa sempurna, semua itu proses, dan proses itu kita lewatin dulu dalam eksekusi, kita menulis saja. Oke, next. Nah, karena akan ada waktunya kita akan meneliti atau membaca ulang tulisan kita yang dinamakan dengan self-editing. Inilah yang dimaksud dan waktunya untuk merapikan dan mengecek kembali tulisan kita. Pengalaman kalau dengan membiarkan saat eksekusi kita tidak mengedit secara bersamaan, maka naskah akan segera selesai dan apa yang ada di dalam pikiran akan lebih banyak kita tuangkan atau kita tulis daripada kita baru nulis dua kalimat atau satu kalimat kita nggak yakin, kita delete lagi, baru 2 kalimat kita baca lagi, nah itu nanti tulisannya nggak kelar-kelar Kak, nggak selesai-selesai, udah pokoknya tulis aja, sampai kita nyadar, wah banyak banget yang aku tulis. Kalau udah kita capek juga jangan paksa kita langsung edit, kita endapkan aja namanya, udah kita tutup dulu deh, kita istirahat, kita refreshing yang lain karena penat. Nah, jangan sekali-kali kita lagi penat, kita memaksakan untuk menyelesaikan suatu tulisan atau naskah. Yang ada kita nggak happy, nggak enjoy juga. Sementara menulis itu dibutuhkan sesuatu yang situasinya juga happy, enjoy. Oke, next. Nah, mari menulis, temukan kisah perjalananmu. Ini sih cerita Kak ini sendiri dari menulis akhirnya. Oke, teman-teman boleh next. Jadi kalau kita udah punya buku, itu kita kemanapun pasti kita akan bawa buku kita akan selfie di mana aja, kita bisa kasih kado tulisan kita, karya kita ke orang lain saat dia punya hari spesial. Nah ini karena ini juga dari nulis bisa dapat pengalaman ikut kegiatan Nara Education and Writing, ini ada di Jepang. Kemudian next. Kemudian ini juga pas ada perjalanan ke Hong Kong, kalian juga bawa buku-buku kan ini sendiri di setiap sudut. Kita bisa sambil ini buat rangka juga promosi. Jadi kadang kita promosi, kita foto di berbagai sudut tempat yang memang kita kunjungi. Kita upload di Instagram atau medsos kita. Jadi sekarang pun teman-teman kita menulis kan kita juga pingin buku kita dikenal banyak orang, dibaca banyak orang karya kita. Jadi mau nggak mau pun kita harus rajin memfoto buku kita, mempromosikan buku kita dimanapun kita berada. Nah, jadi selain pas ada kesempatan trip, pasti kan ini ngambil sudut-sudut tertentu untuk mengambil gambar dengan buku. Oke, next. Ini juga kebetulan ada kesempatan dari komunitas, kita berkunjung ke State Victorian Library. Di sana kita menyerahkan buku komunitas untuk dijadikan arsip di mereka juga. Jadi selain di Perpustakaan Nasional ada beberapa buku-buku kan ini buku-buku komunitas ada di State Victorian Library. Ini di sana santai banget. Ini pustakawannya nih yang udah sepuh banget, usianya udah hampir 80 berapa ya, tapi karena dia cintaannya sama buku, sama literasi, dia masih tetap aja setiap hari bekerja di sini, di Melbourne State Victorian Library. Orang kalau udah cinta dengan dunia sesuatu ya, nggak mungkin hanya buku atau apapun itu, kalau kita tekunin, akan sampai usia lanjut pun, dia akan terus beraktivitas di dunia tersebut. Oke, next. Nah, ini Askia Publishing, kantornya ada di rumah, ada di Bukit Golf, di Cibubur. Kalau nanti suatu saat ada yang berkesempatan main, silahkan. Next. Nah, ini yang tadi kan ini cerita, ayo teman-teman bantu subscribe, like, and share Askia Office. Askia Publishing Office, di sini teman-teman juga banyak, ada pentigraf, ada tips-tips menulis,
ada pengalaman penulis lain, bisa dilihat, nanti juga bisa follow Instagramnya Askia Publishing. Oke, akhirnya next. Nah, terima kasih. Jangan lupa untuk memulai menulis. Itu sih adik-adik, kakak-kakak. Oke, sekarang kayaknya yang mau bertanya, boleh langsung kan, lebih enak? Oke, ya. Ya, terima kasih Kak Neni. Nah, itu tadi udah materi yang Kak Neni berikan kepada kita. Nah, ini kan ini tadi di-share Kak, kita di-share di Instagram kita juga ada question box. Mungkin yang Naya, Kak Naya bisa dibacakan. Mungkin ada yang bertanya melalui Instagram. Oke, ini ada satu pertanyaan. Sebentar, saya bukanya dulu. Oke. Ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, gimana sih Kak proses hasil tulisan bisa diterbitkan? Mungkin bisa dijawab. Oke. Kak, siapa kan Naya ya? Yang nanya ya? Ini dari question box. Dari Instagram. WI. Oke, karena ini ya live ya. Jadi gini, kalau teman-teman punya naskah, teman-teman sendiri harus punya keinginan naskahnya ini pingin terbitnya di mana, punya penerbit yang disasar nih. Apakah mau terbit secara penerbit mayor atau mau penerbit indie, self publishing. Nah, kalau teman-teman ingin terbit mayor, naskahnya misalnya mau ditawarkan di ini nih, karena ini yang terbit di Scalar Books ya. Di Scalar Books, teman-teman coba cari websitenya, baca di situ naskahnya di mana harus dikirimnya, kemudian persyaratannya apa aja. Biasanya kalau mayor, setelah dikirim naskah kita sesuai dengan persyaratan yang mereka udah masing-masing berbeda ya, penerbitnya tuh beda-beda, ininya persyaratannya kita kirim, pokoknya kita udah memenuhi apa yang diinginkan oleh penerbit mayor, udah kita baca websitenya, udah kita pelajarin buku-buku yang mereka terbitkan itu apa, dan kita merasa cocok naskah kita terbit di situ, kita tawarkan, dan penerbit mayor itu biasanya menunggu antara 3-6 bulan. Setelah itu kalau memang naskah kita diterima, kita akan dihubungin lagi oleh penerbitnya. Naskahnya diterima, akan diproses dari editingnya, kemudian setelah editingnya, kemudian layoutnya, covernya, dan siap didistribusi. Nanti ada namanya tanda tangan perjanjian atau MOU, di mana di situ ada berapa royalti yang akan teman-teman terima. Nah, itu proses untuk kalau naskah kita ingin terbit di penerbit mayor. Tapi kalau ingin self-publishing, kayak kan ini masih self-publishing, Askia Publishing, teman-teman bisa kirim naskahnya ke penerbit tersebut, kemudian akan dihubungin sama editor atau salah satu tim di Askia, kemudian akan diinfokan, ini bisa terbit. Kalau self-publishing kan pasti pembiayaan masih dari penulis ya teman-teman, tapi kita juga bisa ngakalin kalau memang kita belum ada dana atau ada modal, kita bisa dengan sistem namanya pre-order. Jadi kita buka pre-order dulu, kita jual buku kita secara pre-order, kemudian akhirnya masuk ada berapa yang tertarik beli, nah dari pre-order itu yang akan kita cetak. Itu kalau mayor seleksinya itu ketat teman-teman, karena mereka karena pendanaan yang membiayai buku itu dari pihak penerbit, teman-teman mendapatkannya royalti. Jadi sudah tahu beres nih, buku-bukunya udah tahu-tahu udah beredar di setiap semua buku. Tapi kalau self publishing, teman-teman akan dilibatkan terus sama tim penerbit publishing tersebut yang self publishing. Teman-teman akan diminta mengisi kira-kira covernya mau gambar apa, layoutnya mau seperti apa, kemudian naskahnya masih kita cek dulu untuk beberapa kata yang mungkin perlu editing, perlu ada dirubah, itu akan terus dilibatkan. Dan sistemnya adalah teman-teman akan dapat ini harga dari penerbit segini, teman-teman bisa jual dengan harga segini, untuk dengan tebal buku segini sih pasarannya segini. Jadi mencari pengganti royalti atau keuntungan ya dengan self selling juga gitu teman-teman. Itu sih kira-kira.
Oke Kak, terima kasih ya Kak. Mungkin aku mau sedikit nambah pertanyaan ya Kak. Boleh, boleh. Tadi kan udah dijelasin bahwa cara-caranya nih buat gimana caranya buku bisa diterbitkan. Nah, seumpama nih Kak, kalau kita mau pakai yang satunya tadi yang pakai MOU, berarti itu nanti kita ngirim kayak surat dulu Kak bahwa aku ada buku nih, kita ngirim berbentuk surat atau bagaimana atau memang em, udah dilirik dulu nih dari pihaknya penerbit gitu atau gimana? Iya, jadi tadi kayak Kak Deni bilang, kalau ini kita mesti pelajarin website penerbit yang mau kita tuju, kan ada alamat emailnya, dan di situ biasanya udah ada syaratnya nih, naskah tebalnya misalnya rata-rata nih, kalau novel harus 100 halaman, kemudian belum pernah terbit di penerbitan manapun atau belum pernah ikut lomba dimanapun, kemudian juga mungkin biasanya margin normal, Times New Roman 12, spasi 1,5 itu hal yang umum. Kemudian genrenya apa nih? Kalau kayak misalnya tadi di Scalar Book, ini kebetulan waktu dulu dicarinya genrenya romance, cerita romance remaja. Nah, kira-kira naskah kita misalnya udah nih cocok di situ, kita kirim. Nah, biasanya ada feedback naskah sudah diterima, kan kami pelajari dulu. Jika dalam 6 bulan kita tidak ada feedback balik, berarti otomatis naskah saudara ditolak. Teman-teman kalau udah ada, teman-teman nih nunggu misalnya 6 bulan nih, nggak ada feedback, nggak ada apa, berarti naskah kita nggak diterima nih, nggak sesuai dengan yang mereka cari. Kita bisa tarik naskah kita coba ke penerbit lain. Nah, tapi kalau ternyata penerbit itu menerima, wah ini bagus nih, pasti teman-teman akan dihubungin sama penerbitnya untuk nanti tanda tangan MOU dari mereka. Jadi mereka udah ada format tersendiri dari penerbit mayor itu, Kak. Isinya di situ misalnya royalti penulis antara 5-7% sebelum pajak, terus naskah akan menjadi milik penerbit selama 5 tahun. Kemudian jika memang cetak ulang akan ada MOU baru. Itu sih salah satu contoh-contoh isi dalam MOU itu seperti itu, Kak. Kalau naskah kita diterima. Dan enaknya kalau memang terbit di mayor, kita memang maksudnya kita nggak terlalu banyak dilibatkan banyak ya, cover kayak apa, layout kayak apa. Seringnya kita udah terima jadi bukunya dengan cover seperti ini, layout seperti udah jadi semua pokoknya kayak kan ini nih. Tahu-tahu udah dikirimin aja dikasih bukti terbit 10 waktu itu dari penerbit mayor, dan tahu-tahu jalan-jalan ke Gramedia, buku ini udah ada di Gramedia. Itu proses penerbit mayor, cuma memang agak lama reviewnya, mesti sabar karena berkisar 3-6 bulan dan itu belum tentu diterima. Itu sih kalau mayor yang diperlukan adalah sabar. Beda kalau self publishing, jarang penerbit self publishing itu akan menolak naskah kecuali asalkan naskah itu tidak sara ya, bukan LGBT, tentang sara lah, tentang agama, tentang menjelek-jelekan, itu pasti biasanya akan diolah bareng antara tim penerbit sama penulis. Itu, Kak. Oke, makasih Kak. Tadi kan kita udah bahas ngulas tentang penerbitan nih. Sekarang aku mau kembali lagi ke yang menulis. Nah, jadi tuh gimana sih Kak Neni dulu tuh mencetuskan, oke, aku mau nulis apa, kalau enggak, apa sih tulisan pertama yang Kak Neni buat gitu? Dan itu jadinya sebuah